Terima kasih Anda masih bersama kami, segmen yang keempat, RSUD Dr. Muwardi, solusi sehat Anda. Pendekatan psikis pada penderita penyakit lupus kita bahas malam hari ini. Dan masih ada berapa menit untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 02718575555. Ya, dokter, seiring dengan perkembangan mungkin teknologi, penemuan-penemuan baru, apakah ada ini semacam solusi bagi mereka penderita penyakit lupus kaitannya dengan penanganan mereka ini? Ya. Jadi memang semakin banyak negara, para ahli yang mencoba-coba untuk meneliti terapi untuk lupus ini. Dan memang selain obat-obatan yang tadi saya sebutkan, ada yang disebut dengan biologic agent, jadi agen-agen biologik yang coba dimasukkan untuk lupus, dan itu juga beberapa efektif, beberapa tidak. Kemudian yang terbaru lagi, Mas, ada yang kita kenal dengan stem cell. Apa itu, dok? Jadi stem cell itu adalah terapi sel punca. Bahasa Indonesia adalah sel punca. Jadi stem cell itu dengan teknik kita mengambil darah, kita mengambil sel stem dari tubuh seseorang. Sel stem itu adanya bisa di darah, bisa di sumsum tulang, bisa di umbilical cord, di plasenta, di ari-arinya bayi itu, ya. Kita ambil, kemudian kita tanam, kita tumbuhkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sel-sel itu adalah sel-sel yang bisa bertumbuh menjadi sel-sel yang lain. Jadi kita akan tumbuhkan menjadi sel yang kita inginkan. Setelah tumbuh sel yang kita inginkan, kita masukkan lagi kepada tubuh penderita. Ya, ini cukup efektif, tapi belum sampai pada sebuah guideline yang baku. Tetapi dari beberapa penelitian sudah cukup efektif untuk beberapa penyakit, ya. Jadi penyakit-penyakit yang memang dikategorikan sulit disembuhkan, stem cell menjadi sebuah harapan. Termasuk lupus? Termasuk lupus juga, termasuk lupus. Di Australia, di Singapura sudah dilakukan beberapa uji coba untuk stem cell, tapi memang belum, masih proses semua, masih belum sampai pada rekomendasi bahwa ini bagus. Itu yang sekarang menjadi harapan buat penyakit lupus. Mudah-mudahan stem cell akan bisa menjawab kebuntuan untuk terapi lupus sampai dengan saat ini. Kapan itu benar-benar bisa menjawab, dok? Yaitu prosesnya masih lama kan? Ya, masih proses penelitian terus. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan bisa ada sebuah formulasi untuk stem cell pada pasien lupus ini. Mudah-mudahan masih akan semakin banyak ahli yang intens pada stem cell untuk meneliti betul tidak sih efektif untuk lupus ini. Karena memang kalau kita bicara tentang lupus, oke lah. Mungkin kita tidak sampai pada tujuan menyembuhkan, tetapi paling tidak mengurangi konsumsi obat buat pasien, sehingga pasien tidak terus-menerus minum obat terus. Karena kita tahu kan dampak obat juga sangat tidak baik buat tubuh, sehingga harapan kami seandainya ada obat yang ada perlakuan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi konsumsi obat, itu sudah sebuah kemajuan yang sangat bagus buat pasien lupus sendiri sebetulnya. Oke, baik. Jadi stem cell ya, itu bisa jadi solusi nanti ya, mudah-mudahan masuk penyakit lupus ini ya. Oke, ditunggu nanti kabar baiknya tentang stem cell ini ya, dok. Oke, dokter, tadi kan dikatakan bahwa ini penyakit yang bisa menyerang ke berbagai organ, otak, paru-paru, jantung, ginjal, sendi, kulit dan sebagainya. Apakah ini tadi bisa menyerang mungkin lebih dari satu organ gitu? Tapi sebelum jawab, boleh terima telepon dulu ya. Mungkin bisa kita coba terima satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Ya. Ini kalau Ibu Nusateki kok bener sakit mantune terus pundi nggih, Pak? Nyuwun solusinya kan terus pundi. Menarik tadi sakit apanya? Sakit apanya, Ibu? Sakit apanya, Ibu? Kakinya, Bu. Kakinya, Pak. Iya. Ibu usia berapa nih, Ibu? Usia 60. Oh, 5. Saya kira 18 tahun, Bu. 65, Iya. Pak. Iya. Kaki bengkak. Mau minta solusinya gimana, Pak? Kakinya kenapa, Ibu? Ke rumah sakit atau gimana ya, Pak? Ibu kakinya kenapa, Ibu? Sakit? Iya, bengkak. Oh, bengkak. Tidak terasa sakit, Pak. Oh, cuma bengkak. Iya. Oke. Baik. Itu apa dibawa diperiksa ke Muwardi atau gimana ya, Pak? Iya, Ibu. Ya. Belum pernah periksa saya. Oh, iya, Ibu. Oke. 1 bulan ini. Iya. Ya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu ya. Tadi belum sempat tanya Ibu siapa. Silakan, dokter. Iya. Ibu, jadi kalau kaki bengkak tanpa rasa sakit,
itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa dari jantung, bisa dari liver, atau bisa dari ginjal, atau bisa dari kekurangan asupan gizi, protein juga bisa. Jadi ini mungkin bukan kategori penyakit rematik mungkin ya Mas, karena tidak ada rasa sakit. Kalau rematik itu biasanya akan terjadi sebuah inflamasi peradangan sehingga timbul rasa sakit. Mungkin ini adalah penyakit-penyakit sistemik. Jadi Ibu, kalau memang disertai dengan sesak nafas, kita berpikir jangan-jangan bisa tiga-tiganya terserang ini, bisa ginjalnya, bisa jantungnya, bisa livernya. Jadi kalau saran saya Ibu sebaiknya memang dibawa ke dokter. Ibu boleh ke muar boleh ke rumah sakit yang mungkin masih di bawahnya muar di kelasnya, monggo silakan. Saya yakin nanti akan dicek untuk mengetahui penyebab bengkaknya itu apa. Kemudian Ibu akan diberikan obat, mudah-mudahan akan bisa teratasi di rumah sakit yang daerah dulu. Kalau Ibu ini bisa ketemu dokter Arif enggak? Oh, monggo. Ketemu di Muardi bisa ya. Di Muardi. Oke. Baik, dokter. Tadi kembali kepada pertanyaan saya sebelum menerima telepon dari Ibu tadi ya. Bisakah menyerang lebih dari satu organ gitu ya? Jadi memang hanya mungkin kulit saja atau sendi saja. Jadi memang sebuah keunikan penyakit autoimun adalah biasanya kalau dia muncul, maka kita juga harus hati-hati jangan-jangan dia muncul di organ yang lain. Jadi kayak misalnya pasien dengan hepatitis autoimun menyerang ke liver, kita juga jangan sampai melupakan autoimun di tempat yang lain. Mungkin ada autoimun di kelenjar tiroid, atau autoimun di persendian, atau autoimun di darah. Ini juga mesti kita lihat, karena biasanya satu tempat terserang maka tempat lain akan terserang kalau autoimun, karena dia akan rombongan biasanya Mas. Jadi yang sejenis akan muncul bersama-sama biasa, dan ini yang akan menyebabkan jadi tambah sulit nantinya. Oke, baik. Pesan untuk pemirsa TA TV terkait dengan penyakit lupus, baik mereka penderita ataupun yang bukan menderita. Jadi buat pemirsa memang kami himbau untuk ketika ada keluhan-keluhan yang aneh yang muncul pada tubuh kita, terutama untuk wanita yang usia muda, walaupun tidak menutup kemungkinan yang laki-laki juga. Tapi wanita usia muda ini menjadi perhatian yang sangat serius karena memang hormon estrogen sedang tinggi-tingginya. Kalau ada keluhan yang aneh itu artinya ketika diberikan obat yang wajar kok tidak membaik, maka sebaiknya kita tidak boleh melupakan penyakit autoimun. Jadi kita mesti hati-hati. Kita bisa lihat keluhan yang lain mungkin ada, dan kemudian kita coba periksakan kepada dokter kalau memang tidak sembuh-sembuh. Misalnya kayak panas tidak turun-turun dengan paracetamol, dengan antibiotik tidak turun, atau sariawan tidak sembuh-sembuh, atau nyeri sendi yang tidak sembuh-sembuh, selalu kambuh-kambuhan terus, jangan-jangan ini adalah penyakit lupus autoimun. Silahkan untuk secepatnya konsultasi dengan dokter. Oke, baik. Terima kasih Dokter Arif, semoga bermanfaat. Dan mitra TA TV, demikian untuk RSUD Dr. Muardi Solusi Sehat Anda. Pembahasan-pembahasan menarik untuk tema-tema yang menarik lainnya bisa Anda ikuti untuk RSUD Dr. Muardi Solusi Sehat Anda di kesempatan lain waktu. Saya Herpram dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Terima kasih Dok.